pengertian stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang di bawah usia 5 tahun yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya metode 1000 hari pertama kehidupan. Terdapat perhatian khusus karena menjadi penentuan tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seorang di masa depan. Baik, kedua di sini saya akan menjelaskan tentang tanda stunting. Stunting adalah tinggi badan yang kurang menurut umur, ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di mana di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang. Untuk gizi kurang pada anak, stunting dapat didiagnosa melalui indeks anthropometrics tinggi badan menurut umur dan pencerminan pertumbuhan linear yang mencapai pada pra dan pasca persalinan, dan indikasi kekurangan gizi jangka panjang akibat gizi yang tidak memadai dan kesehatan yang kurang. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, itu penyebab stunting. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami intrauterine growth hindrance atau UGR, sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang menandai dan penyakit infeksi yang berulang dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin sulit untuk mengatasi pengurangan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang menjadi stunting. Yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Beberapa faktor yang terkait dengan kejadian stunting berhubungan dengan berbagai macam faktor, yaitu faktor karakteristik orang tua, yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pola asuh, pola makan, dan jumlah anggota dalam keluarga. Faktor genetik, penyakit infeksi, kejadian BBLR, kekurangan energi dan protein, sering mengalami penyakit kronis. Praktek pemberian makan yang tidak sesuai. Adapun faktor risiko stunting yaitu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi stunting, yaitu yang pertama itu pendidikan orang tua. Pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis. Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. Yang kedua itu pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua mempunyai arti yang besar dalam masalah gizi. Pekerjaan orang tua berkaitan erat dengan penghasilan keluarga yang mempengaruhi daya beli keluarga, yaitu tinggi badan orang tua. Tinggi badan adalah jarak dari puncak kepala hingga telapak kaki. Parameter merupakan parameter yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal dan tidak sensitif untuk mendeteksi permasalahan gizi pada waktu yang singkat. Itu status gizi, yaitu merupakan gambaran terhadap ketiga indikator, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Terjadi akibat faktor langsung dan tidak langsung. Maka berdasarkan hasil riset tersebut menggunakan data sekunder. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari stunting. Stunting dapat mengakibatkan penurunan inteligensia atau IQ sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Anak yang menderita stunting berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja,
tapi juga pada kecerdasan, produktivitas, dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu, dari aspek estetika, seorang yang tubuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah stunting menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang, yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro. Berikut adalah beberapa dampak dari stunting, yaitu yang pertama, kognitif, lemah dan psikomotorik terhambat. Yang kedua, kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga, lebih mudah terkena penyakit degeneratif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan stunting. Berikut beberapa cara untuk mencegah stunting. Yang pertama, gizi ibu hamil. Ibu hamil perlu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, serta mengonsumsi suplemen jika dianjurkan oleh dokter. Ibu hamil juga perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 6 kali selama kehamilan. Yang kedua, gizi bayi. Bayi perlu berikan ASI eksklusif hingga berusia 6 bulan. Setelah itu, bayi perlu diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang mengandung gizi seimbang dan lengkap, terutama protein hewani. Yang ketiga, imunisasi. Anak perlu mendapatkan imunisasi lengkap. Yang keempat, perkembangan anak. Anak perlu dipantau perkembangannya dan dibawa ke posyandu secara berkala. Yang kelima, olahraga. Ibu hamil perlu berolahraga secara rutin untuk mendukung kehamilan yang sehat dan mengurangi risiko stunting pada janin. Yang keenam, konsultasi dokter. Konsultasi kepada dokter spesialis anak agar anak mendapatkan gizi yang sesuai. Yang terakhir, edukasi remaja untuk mengonsumsi minuman alkohol. Terima kasih.